Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Nama saya Kara, saya dari komunitas Santo Thomas, dan saya dari gereja Santo Andreas Paroki Kedoya. Pada saat ini kita datang lagi kepada firman Tuhan. Hari ini yang akan Tuhan katakan lewat firman-Nya, lewat percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Sungguh kita tahu kasih Allah yang begitu besar, begitu dalam, begitu luas, tak terbatas. Sehingga Dia tahu, Dia merancangkan sebuah karya penyelamatan yang begitu ajaib, begitu agung mulia untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai seorang manusia, rupa seorang manusia, datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa untuk kita manusia. Sungguh tak terbayangkan bagaimana keadaan kita kalau Allah tidak mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Tidak akan ada hari ini kita bisa mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Allah tahu kita orang manusia yang berdosa. Kita berdosa, kita sudah berdosa yang begitu dalam jatuhnya di dalam lembah dosa. Sehingga nyawa kita sudah tergadai kepada iblis. Sehingga kita telah putus hubungan dengan Allah manusia. Tidak ada relasi yang bisa terjalin. Tanpa pertolongan rahmat-Nya, manusia pasti akan binasa. Seperti firman yang dikatakan. Dan tetapi karena Allah tahu, makanya Dia mengutus Yesus putranya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan lewat darah Yesus menyucikan hati nurani kita,
dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita menjadi apa? Bisa beribadah pada Allah yang hidup. Kita percaya semuanya. Karena apa? Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita, memampukan kita bisa berrelasi kembali dengan Allah. Dan Yesus juga sungguh menjadi apa? Apa yang dia katakan. Asal kita percaya padanya. Percaya apa? Allah bilang percaya kepada Yesus yang diutus. Yaitu pekerjaan yang dikehendaki Allah kepada kita. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Dari Yohanes 6 ayat 29. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita. Ini sungguh Tuhan kasih kita pilihan. Dan juga Yesus berkata, jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tetapi firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sungguh nyata. Kalau kita yang percaya, kita tidak akan dihukum. Kalau percaya itu pasti apa? Mengenal. Apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan kita? Kalau kita mengenal, kita pasti percaya. Kalau percaya, kita pasti melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Dia kehendaki? Kalau kita tidak datang bersekutu kepada Dia, bagaimana kita bisa mengenal Yesus Tuhan kita? Dan barang siapa yang percaya padanya tidak akan dihukum, sudah jelas. Yang tidak percaya kepadanya itu telah di bawah hukuman. Karena dalam hal ini menghukum bukan Tuhan, bukan Allah. Dia telah memberi kesempatan, membuka pintu kesempatan bagi kita untuk kita memilih, untuk kita diselamatkan lewat Yesus putranya. Tetapi yang menghukum kita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Kita menolak tawaran Allah. Kita menolak tawaran Allah untuk percaya kepada anaknya. Padahal itu tinggal kita ikutin apa yang Dia kehendaki. Cuma percaya kepada Yesus. Dan juga Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Mempunyai hidup yang kekal, yang tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu Yohanes 5 ayat 24. Itu sungguh sangat jelas. Kalau mendengar perkataan Yesus dan percaya pada Dia, kita mempunyai hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa, tidak akan dihukum. Karena apa? Kita dari orang berdosa telah berpindah menjadi apa? Menjadi hidup di dalam Tuhan. Sungguh, ini adalah janji Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Asal kita mau dan yakin percaya kepada Yesus Tuhan kita yang diutus oleh Tuhan. Dan ada juga Tuhan Yesus berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sungguh sedih kalau kita dengar firman ini ya. Kita manusia sungguh menyukai kegelapan daripada terang. Supaya apa? Perbuatan kita yang jahat tidak kelihatan, tidak tampak. Itu sungguh sedih kalau kita lihat semuanya ini. Memang itulah ciri khas manusia. Seperti Adam berbuat dosa, malu, tidak berani ketemu dengan Allah, ngumpet, bersembunyi karena malu.
ketahuan. Dan itulah yang Tuhan katakan, manusia tidak mau datang kepada Dia sang terang itu karena malu. Perbuatan-perbuatannya yang jahat itu supaya tidak kelihatan. Sungguh, inilah Tuhan memberi kita kesempatan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan diterangi oleh sinar kemuliaannya. Sebab Yesus adalah sang terang. Tinggal kita yang mau datang atau tidak. Dan dalam Yohanes 12:46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Itu sudah jelas karena sang terang itu. Kita kalau tinggal di dalam Dia, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi anak terang. Kita tidak mungkin tinggal dalam kegelapan. Tinggal ke dalam kegelapan adalah orang yang tidak mau datang kepada terang itu, yang tidak percaya kepada terang itu. Tetapi sungguh sedih, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena apa? Banyak perbuatannya yang jahat dilakukan dengan sembunyi. Karena apa? Nikmat duniawi ini. Karena itulah yang kita sesali. Banyak orang yang merindukan kehadiran Allah dalam hidup ini. Tetapi banyak memilih untuk apa? Menutup mata, menutup telinga, menutup hati terhadap sapaan Yesus, sapaan Tuhan setiap hari, setiap saat Tuhan memanggil kita. Tetapi kita lalai, kita menikmati dunia ini, kita kadang-kadang malas, kita kadang-kadang capek, tidak mau mendengar bisikan Tuhan, sehingga kita tidak datang kepada terang itu. Padahal kalau kita datang kepada sang terang itu, akan membawa kita apa? Kepada suatu kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Itu janji Tuhan sudah pasti. Allah kasih kita pilihan, terserah kita memilih untuk percaya kepada Kristus yang hidup di dalam terang kasih-Nya atau menolak Kristus dan lebih percaya kepada apa? Penguasa dunia ini, hidup dalam kedagingan, hidup dalam kemewahan, berhala-berhala menikmati duniawi ini. Itu terserah pilihan kita. Apakah kita menjadi hamba dosa atau menjadi hamba penguasa dunia, atau kita menjadi yaitu tawanan nafsu dunia, atau menjadi anak Tuhan yang diberkati. Itu tinggal pilihan kita sendiri. Inilah setelah dosa kita ditebus, nyawa kita diselamatkan oleh Yesus, kita sudah begitu banyak menerima berkat dan segala kebaikan yang kita dapat dari Tuhan, yang kita tidak terpikirkan, kita tidak tahu bisa dapat begini, dapat begitu. Begitu mujizat, begitu banyak boleh kita nikmati. Tetapi pembalasan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang memilih hidup dalam terang Kristus. Sehingga apa? Kita bangkit menjadi terang Kristus bagi sesama kita. Bagi saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kepada sesama kita dimanapun kita ketemu, kita sungguh bisa menjadi terang bagi mereka. Dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa-Mu di surga. Dari Matius 5 ayat 16. Sungguh, kita bersyukur Tuhan memberi kita pilihan. Kita percaya kita akan memilih terang dalam hidup. Yaitu apa? Hidup dalam Kristus. Yang akan membawa kemenangan untuk kita menuju kehidupan yang kekal. Kita percaya itulah terang yang kita dapat dari Tuhan. Dan juga mau lewat kesaksian saya, mau memberi tentang kesaksian tentang suami saya, bagaimana dalam kehidupannya suami saya orang pekerja keras dan dia sangat rajin bekerja. Tetapi dia saking rajin bekerja, waktunya tersita.
dia jarang dan tidak sempat waktunya untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Dan dia banyak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dan sungguh Tuhan panggil dia dengan waktu yang tepat. Waktu dia menghadapi banyak masalah dalam pekerjaannya, karyawannya begitu banyak. Dia menghadapi problem, yaitu karyawan gaji yang mandet-mandet karena pembayaran dari orang lain tidak lancar. Sehingga dia mau bayar gaji, karyawan juga begitu banyak hambatan. Dan dia bingung, dia stres. Dia mau menjadi seorang atasan yang baik mengasihi karyawannya, tetapi masalah dihadapi ini, tetapi juga Tuhan memberi dia petunjuk. Kita percaya. Dan dia juga menghadapi masalah karyawan yang korupsi, yang begitu banyak masalahnya timbul. Dia stres, dia bingung. Dan saya kasih dia masukan. Yuk mari kita berdoa. Kita datang, kita persembahkan seluruh masalah kehidupan kita, apa yang kita hadapi. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Kita saat teduh bersama Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita serahkan masalah kita. Dan problem yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Dan setiap pagi kita datang, kita baca firman Tuhan, renungan harian. Kita berdoa bersama, kita bergandengan tangan. Dan sungguh nyata, lewat firman Tuhan, terang Tuhan, menyinari semua perjalanan. Apa yang dia hadapi, semuanya prosesnya satu persatu diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak perlu dia yang melakukan, Tuhan yang bertindak, ada jalan keluar. Sungguh nyata, kuasa Tuhan begitu nyata. Kalau kita yang percaya pada Dia, kalau kita datang kepada Dia, terang, sang terang itu yang akan menerangi perjalanan hidup kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita. Kalau kita percaya, kita mengandalkan Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita mendengarkan firman-Nya, kita melakukannya, sungguh nyata. Semua akan terjadi indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Saya sangat bersyukur kita semua juga pasti diberkati Tuhan. Begitu berlimpah-limpah. Asal kita mau datang kepada terang itu, kepada firman-Nya, kita laksanakan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ini sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sungguh kasih Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Lewat Paskah, inilah Tuhan bangkit dan kita semua juga bangkit bersama Dia. Mencapai apa? Kemenangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan telah bangkit, telah menjadi pemenang. Dan kita akan juga menjadi pemenang kalau kita bersama Dia dalam menuju kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Saya mau berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih firman-Mu hari ini mengajari kami. Untuk kami senantiasa Tuhan percaya kepada-Mu. Percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Yang telah menebus dosa kami. Yang telah menyerahkan nyawanya. Yang hidup penuh kasih kepada kami sebagai anak-anaknya. Sebagai muridnya. Kita percaya Tuhan, kasih-Mu begitu berlimpah turun atas kami umat-Mu. Sehingga kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Dan mengajari kami untuk berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terang kasih-Mu lah menyinari jalan kami Tuhan. Tuntunlah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Pakailah kami sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu. Untuk kami menjadi terang. Menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukanlah kami bisa melakukan ini Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Segala kemuliaan, hormat, keagungan bagimu ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.